Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Suryana selaku dosen dan teman lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ia telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Saskia Hasan yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi membentuk positioning merek melalui brand equity dan strategi diferensiasi. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Raisa Syafa Salsabila, Aruhuji Astuti, Nesa Aulia Putri, Hapsari Hidayat, Miftahul Amar, dan Aga Krisananda. Dan saya sendiri Saskia Hasan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Raisa membacakan materi pertama. Oke, yang pertama itu adalah brand positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Selanjutnya adalah brand equity. Apa itu brand equity atau ekuitas merek? Brand equity atau ekuitas merek yaitu nilai tambah yang diberikan kepada produk dan jasa yang dapat tercermin kepada cara berpikir konsumen, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan harga, pasar sasaran, serta profitabilitas tinggi yang diberikan kepada merek bagi perusahaan. Nah, semakin kuat ekuitas merek yang diberikan merek bagi perusahaan, maka semakin kuat pula daya tarik yang diberikan kepada konsumen. Nah, dengan hal itu, maka akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan secara terus-menerus. Selanjutnya, mengapa ekuitas yang tinggi menjadi idaman setiap merek? Hal itu berarti bahwa merek-merek memiliki kedekatan kepada pasar pelanggan. Dengan apabila suatu merek memiliki persepsi di benak konsumen itu memiliki nilai yang positif, memiliki kualitas yang bagus, maka konsumen akan mempersepsikan bahwa produk tersebut dengan merek tersebut memiliki kualitas yang bagus dan juga mutu yang bagus. Selanjutnya, manfaat tentang brand equity. Apa saja sih manfaat tentang brand equity? Manfaatnya yang pertama, dapat menjadi pengganti kualitas dan menciptakan image positif dalam pikiran pelanggan, membantu memikat para pelanggan baru, dapat mencegah penurunan market share, dapat menjadi penjelas bagi pelanggan yang masih ragu-ragu, serta dapat mendorong pelanggan membayar harga dengan harga sangat mahal karena kemampuannya mengurangi ketidakpastian. Terima kasih. Selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Arum. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan. Yang pertama ada product unbranded. Pada tahap pertama, barang diperlakukan sebagai barang komoditi atau kasus di mana konsumen enggan untuk membuat perbedaan merek. Misalnya seperti beras, komoditi pangan utama yang tidak memerlukan pemilihan yang lebih spesifik. Terhadap kebutuhan seperti ini yang dibutuhkan adalah tentang harga dan stok. Karena permintaan tinggi, keberadaan merek bisa menjadi hambatan bagi mereka yang membutuhkan. Dua merek sebagai referensi. Pada tahap kedua, produsen meningkatkan daya saing produk di pasar untuk membedakan barang-barang mereka dari yang lain.
Brand membuat mereka berbeda, seperti halnya sebuah penjual sepatu yang ingin berfokus pada kategori untuk olahraga. Bisa kita lihat seperti Nike dan Adidas. Bidang kasual bisa kita lihat seperti Converse dan Nike. Bidang kulit ada Edward Green. Mereka berfokus pada satu kategori dan menjadi penguasa di ranah tersebut dan memperkuat citra atau nama mereka di produk pembeda. Bisa kita lihat pada brand-brand yang belum sebesar mereka, seperti halnya produk-produk lokal, brand tersebut tidak fokus pada satu titik kategori, sehingga membuat asumsi pada benak konsumen ini. Produk tidak dibuat secara khusus untuk mereka para pecinta olahraga, seni, dan lain sebagainya. Maka diperlukan produk pembeda dari lainnya dalam kategori tertentu untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap suatu brand. Yang ketiga, merek sebagai kepribadian. Ketika banyak produsen membuat klaim rasional atau atribut fungsional, diferensiasi di antar merek. Diferensiasi produk bertujuan agar konsumen masuk ke dalam kategori yang terstruktur. Seperti halnya Apple, mempunyai laptop yang biasa disebut sebagai MacBook yang terhubung dengan HP iPhone, dan laptop yang mudah dibawa diberi nama iPad. Serta untuk berolahraga di luar ruangan atau beraktivitas, kita memerlukan jam yang biasa disebut sebagai Apple Watch. Dan dia mempunyai earphone yang biasa disebut dengan AirPods. Terima kasih. Baiklah, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Nesa. Yang keempat, ada merek sebagai ikon. Pada tahap ini, konsumen memiliki dan menggunakan manfaat simbolik sebagai identitas. Merek menjadi ikon berarti telah mencapai target pemasaran merek. Ikon adalah merek yang paling berpengaruh dan paling khas serta bisa menjadi terkenal. Akhirnya, merek ini berlomba-lomba untuk memaksimalkan penjualan serta reputasinya. Contohnya dengan adanya logo McDonald yang berwarna merah dan berwarna kuning. Yang berwarna merah berarti bersifat merangsang dan ingin aktif gitu. Jadi membuat nafsu makan menjadi meningkat. Sedangkan yang berwarna kuning membuat Anda menjadi lapar dan ingin segera berbondong-bondong untuk membelinya. Yang kelima adalah perusahaan sebagai merek. Merek memiliki identitas komposit dan tersedia banyak jalur komunikasi konsumen dalam tahap ini. Contoh saja perusahaan Unilever atau pabrik Unilever yang memiliki lebih dari 40 brand dan 9 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kenapa pasar dikatakan menjadi luas? Karena Unilever ini tidak hanya memproduksi kebutuhan pokok saja, tapi juga ada kebutuhan atau produk kosmetik, minuman, buah, atau berbasis susu, dan varian lain sebagainya. Yang kelima adalah merek sebagai kebijakan. Contoh, pabrik Aqua Group berpedoman pada water ground policy dalam mengelola lingkungan. Salah satunya berupa ketaatan pada peraturan ramah lingkungan. Aqua juga memiliki mutu halal dan lingkungan di mana produk yang harus dihasilkan harus sesuai dengan standar kesehatan yang telah berlaku. Perusahaan ini mengembangkan metode inisiatif sustainable dari hulu ke hilir. Jadi bisa disimpulkan jika perusahaan ini memiliki kebijakan dalam membuat mereknya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hapsari Hidayat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi diferensiasi. Yang pertama, ada diferensiasi itu adalah suatu strategi yang bisa memelihara loyalitas konsumen, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, konsumen mendapat nilai lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produk yang lainnya. Yang kedua itu menurut Kotler 2009.
Keunggulan bersaing sebuah produsen salah satunya dengan memberikan perbedaan, differentiation, atau tawaran produsen yang akan memberikan nilai lebih kepada konsumen daripada apa yang telah ditawarkan oleh pesaing. Contoh dari strategi diferensiasi ini misalnya menggunakan merek mie instan dari Indofood. Perusahaan ini memiliki beragam merek mie yang sudah ada segmentasi pasarnya, seperti Indomie, Sarimi, dan Supermie. Selanjutnya, Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahul Amar. Dipersilakan. Oke, selanjutnya itu syarat-syarat diferensiasi. Yang pertama ada menciptakan excellent value atau nilai yang luar biasa. Itu adalah faktor penting dalam strategi diferensiasi karena konsumen selalu mencari produk yang memberikan nilai terbaik untuk uang yang mereka keluarkan. Contohnya, satu relevansi, yang kedua kepentingan, dan yang ketiga keunikan, keempat komunikasi. Selanjutnya keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing melalui diferensiasi adalah ketika sebuah produk atau layanan memiliki karakteristik yang berbeda dari pesaingnya dan dianggap lebih baik dari konsumen. Contoh keunggulan bersaing: 1. Kualitas produk yang lebih baik, 2. Inovasi produk, ketiga desain produk yang menarik, dan keempat layanan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memiliki keunikan. Memiliki keunikan ini dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membedakan produk atau layanan dari pesaing di pasar. Contohnya, kualitas yang superior, branding yang kuat, dan desain produk yang unik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aga Krisnanda. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan terkait tahapan membangun segmentasi diferensiasi begitu. Pertama, mungkin teman-teman bisa melihat di PPT yang pertama yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Langkah pertama untuk membangun diferensiasi ini adalah caranya yaitu melakukan segmentasi targeting terlebih dahulu, yang kemudian dengan perumusan positioning produk, merek, dan produsen. Jadi segmentasi merupakan proses pemetaan pasar dan konsumen secara kreatif. Setelah konsumen itu nanti dibagi-bagi atau dipeta-petakan menjadi berbagai kelompok, maka nanti itulah yang menjadi sasaran dari segmentasi tersebut. Dengan mengetahui pasar sasaran yang ingin dituju, maka dapat diketahui lebih jelas segala hal yang ada di dalam benak konsumen. Sehingga produsen itu dapat menentukan nantinya positioning di dalam benak konsumen tersebut yang akan menjadi timbul pemikiran bahwa ada perbedaan antara produk A dengan produk B seperti itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu analisis diferensiasi. Dari positioning tersebut, proses pengorganisasian dengan baik pada sumbernya, sumber diferensiasi itu ya yang memungkinkan baik yang telah ada saat ini maupun yang memiliki potensi nantinya untuk menjadi diferensiasi di masa yang akan datang. Proses tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana sumber daya yang ada, terus produsen memiliki kelebihan apa nih dan kekurangan apa dari sumber diferensiasi atau perbedaan itu melalui nantinya melalui konten, konteks, infrastruktur yang nantinya untuk menjadikan perbedaan ini menjadi unggul dibandingkan pesaing yang lain. Setelah itu yaitu uji sustainable diferensiasi atau uji keberlanjutan pembeda yang tadi itu. Apakah nanti kenapa kita harus melakukan uji ini? Ini bisa kita bisa analisis bersama. Mungkin teman-teman marketing juga bisa analisis bersama. Apakah diferensiasi ini bakalan sustainable atau tidak?
Dengan melakukan analisis ini, kemungkinan dasar dapat menghasilkan produksi itu, produk itu baik atau tidak dari segi konten, konteks, infrastruktur. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menilai sejauh mana keberlanjutan perbedaan ini yaitu tidak mudah ditiru dan memiliki keunikan. Apabila produk dan merek produsen ini memiliki keunikan, maka akan bertahan karena tidak mudah untuk disamakan dengan pesaing. Mungkin di segmen yang di minggu kemarin itu ada contoh yaitu mobil sport dari Ferrari. Nah, Ferrari ini pintar bagaimana dia membedakan antara membedakan produknya, memberikan keunggulan di produknya, yaitu bahwa mobil ini limited edition atau cuman beberapa saja ada di dunia, seperti itu. Mungkin langkah selanjutnya yaitu untuk memperkuat lagi, yaitu cara mengkomunikasikan. Cara mengkomunikasikan diferensiasi ini bisa ditawarkan dengan membangun persepsi yang lebih baik. Setiap aspek dari program komunikasi, produsen ini harus menunjukkan perbedaan itu yang ditawarkan. Oke. Tahap selanjutnya yaitu komunikasi. Tahap keempat yaitu bagaimana sih cara mengkomunikasikan diferensiasi yang ditawarkan untuk membangun persepsi atau stigma yang lebih baik. Jadi setiap aspek dari program komunikasi, produsen itu harus menunjukkan perbedaan yang ditawarkan. Produk yang baik tidak ada artinya jika tidak diterima dengan baik oleh pasar. Oleh karena itu, produsen harus mengkomunikasikan dengan baik apa perbedaan yang dimiliki produsen tersebut ke pasar. Jadi untuk mempromosikan atau mengkomunikasikan diferensiasinya itu tadi ada beberapa kriteria yang mungkin harus dipegang oleh produsen tersebut. Pertama yaitu simple. Kenapa simple? Karena kita harus mengkomunikasikan diferensiasi itu ke dalam bahasa yang sederhana serta kata-kata yang singkat. Jadi kita tidak bisa mengkomunikasikan atau mempromosikan barang kita kalau misalnya barang kita itu bisa dikatakan masih terlalu tidak efisien atau efektif. Maksudnya kenapa harus simple sih? Karena seharusnya produk ini kan harus yang gampang diingat untuk biar bisa bertahan lama di pangsa pasarnya. Mungkin yang kedua yaitu meaningful. Bahasa diferensiasi ini yang sederhana tadi itu tidak harus menghilangkan kekuatan makna dari nama produk tersebut. Maka pilihlah bahasa yang mudah dipahami, mudah diingat, sehingga nantinya pasar itu mudah menerima juga terhadap produk yang kita miliki. Dan selanjutnya yaitu fokus. Bahasa diferensiasi yang tadi, yang penuh makna, terus dengan yang simple tadi, itu harus disempurnakan dengan adanya titik fokus. Jadi sehingga pasar itu nantinya tidak bingung. Dan komunikasi yang dilakukan itu harus fokus ke satu titik di mana produsen akan tampil beda dan meninggalkan pesaing-pesaing yang lain. Mungkin itu saja. Next. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kelebihan dan kelemahan strategi diferensiasi. Kelebihan diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup produk. Suatu produk pasti akan mengalami siklus decline atau penurunan dan membuat produk atau jasa kita lebih diingat oleh konsumen. Dan kekurangannya, diferensiasi gagal menimbulkan efek perbaikan kualitatif bagi pembeli barang tersebut. Strategi diferensiasi juga mengandung risiko yang inheren terhadap kemungkinan kecilnya pangsa pasar yang dikuasai. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi diferensiasi. Yang pertama, ada diferensiasi itu adalah suatu strategi yang bisa memelihara loyalitas konsumen, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, konsumen mendapat nilai lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produk yang lainnya. Yang kedua itu menurut Kotler 2009. Keunggulan bersaing sebuah produsen salah satunya dengan memberikan perbedaan differentiation atau tawaran produsen yang akan memberikan nilai lebih kepada konsumen daripada apa yang telah ditawarkan oleh pesaing. Contoh dari strategi diferensiasi ini misalnya menggunakan merek mie instan dari Indofood. Perusahaan ini memiliki beragam merek mie yang sudah ada segmentasi pasarnya, seperti Indomie, Sarimi, dan Supermie. Selanjutnya,